Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Davelmed 99. Kembali lagi di channel YouTube Davelmed 99. Dan malam hari ini seperti biasa, gue akan memperkenalkan salah satu produk yang memang ini baru dirilis ya, dan kemudian juga ini motifnya saja sih yang baru, serinya sama seperti seri-seri pada terdahulunya. Dan kemarin memang gue ada bocoran dari pihak NHK bahwasanya NHK ini akan mengeluarkan salah satu tipe terbaru dari mereka ya untuk memangsa pasar yang low budget seperti itu. Tapi sampai dengan saat ini itu belum direalisasikan ya. Mungkin ada beberapa pertimbangan terlebih dahulu barangkali, tapi kita nantikan saja seperti apa tipe terbaru. Dan sekarang saat ini kita bahas dulu motif anyar dari NHK. Seperti apa motifnya? Simak sampai dengan selesai, berikan komentar di kolom komentar, subscribe yang belum subscribe, like, dan share. Oke teman-teman, di samping gue ini sudah hadir motif terbaru dari si NHK RX9 tentunya. Nah, RX9 ini memang pertama kali diluncurkan oleh si pihak NHK pada tahun 2015 dan hari ini sudah mencapai 7 tahun ya. Dan sudah beberapa generasi yang sudah keluar di si RX9 ini. Nah, hari ini beberapa waktu yang lalu sih tepatnya itu si RX9 mengeluarkan motif terbarunya yaitu motif Raven. Biar kalian juga tidak terlalu penasaran, kita langsung saja buka kerudungnya teman-teman ya. Oke, kita sampingkan dulu ya. Nah, yang gue suka di helm NHK ini, motif apapun, seri apapun, setelah kita buka sarungnya, itu dia dilapisi lagi dengan lapisan sarung seperti ini, sahabat. Yang tidak ditemukan di helm KYT tentunya. Kalau KYT, sarung sudah selesai gitu loh ya. Nah, untuk si NHK, dari si Terminator, kemudian juga RX-9, kemudian juga GP Prime, dan seterusnya, itu akan dilapisi sarung seperti ini. Secara NHK lebih mempedulikan apa ya namanya keselamatan helm ya agar supaya tidak tergores ya sebelum ada yang beli, mungkin seperti itu konteksnya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya buka biar nggak terlalu banyak cuap-cuapnya. Dan ini dia sahabat motif terbaru dari si RX9. Oke, ini varian Raven ya. Untuk motifnya dulu ya, gue bahas ya. Motifnya ini ada 4 motif ya. Yang pertama yang ada di hadapan gue, ya, yang ada di hadapan kita semuanya. Kemudian juga yang kedua ada pink fluo, ya. Kemudian juga ada yellow fluo. Terus juga satu lagi tuh apa ya? Orange fluo seperti itu teman-teman. Nah kebetulan di Dapur MS99 sudah ready stock untuk si black Rhine, kemudian pink fluo, sama si yellow fluo. Seperti itu sahabat. Dan untuk masalah harga, nanti kita akan bincang-bincang terlebih dahulu. Akan ditetapkan harga seberapa ya di e-commerce nanti. Ikutin terus, linknya ada di bawah sini ya. Seperti itu sahabat. Oke, untuk pertama kali gue lihat si Raven ini sih jujur saja gue harus katakan dari paintingnya, ya ini tidak mengurangi kerapihan dari si pendahulunya tentunya teman-teman ya. Nah, yang gua khawatirkan ialah seperti KYT R10 motif Idam Pawi ya, yang memang itu diluncurkan 3 bulan yang lalu dengan angka penjualnya itu sangat drop banget hingga detik ini. Salah satu teman gue, bukan salah satu, mungkin beberapa teman gue yang bermain di helm juga mereka mengeluhkan terkait penjualan si Idam Pawi tersebut ya, karena memang gue pun juga ada stok Idam Pawi yang sampai dan detik ini tuh nggak laku-laku sahabat ya. Seperti mungkin ini nanti untuk si Dampawi kayaknya sih akan gue jadikan barang giveaway lagi nanti ya. Karena memang kalaupun toh kita pertahankan di sini pun juga gue rasa itu bisa dijadikan sarang nyamuk ya, seperti itu. Nah,
ini yang gue khawatirkan. Kenapa? Karena memang teman-teman di Indonesia, khususnya bikers ya, pecinta helm juga khususnya, itu memang terlalu gimana ya, terlalu bergantung dengan motif-motif lama ya. Seperti kalau sekarang nih untuk RX-9 ini, seperti yang warna pink ya, yang ada seperti yang di samping kanan gue ini, warnanya itu yang lagi memang gencar banget penjualannya sampai dengan kami pun juga untuk mendatangkan barang ini juga harus menunggu PO-nya terlebih dahulu. Mungkin insya Allah hari Sabtu itu sudah ready stock lagi ya. Nah, kemudian juga kalau untuk listrik KYT ini selalu terpaku ataupun terpana kepada Aquamarine ya, kemudian juga Black Ride, Aquablue dan seterusnya. Nah, yang gue khawatirkan sekali lagi si Raven ini akan mengikuti jejak daripada si Idam Pawi. Artinya dia tidak bisa apa ya, menyeimbangkan di tengah-tengah para pembeli di pasaran. Seperti itu, sahabat. Tapi mudah-mudahan tidak untuk si Raven ini ya, karena memang em, secara finding sih jujur yang gue harus katakan, ini sangat rapi banget dibanding si Idam Pawi. Gue bukan membanding-bandingkan, tapi itu harus gue bandingin ya, intinya seperti itu. Kemudian juga dari fitur-fiturnya pun juga memang ini lebih mumpuni dibanding si KYT-R10, K2R ya, yang memang setara dengan si RX-9 ini. Di samping itu juga apa saja sih memang ini keunggulan kalau kita bandingkan dengan si KYT-R10 ataupun K2R ya kalau dari KYT-nya. Yang pertama tentunya mungkin sepakat teman-teman kalau si NHK ini helm yang memiliki ventilasi paling dingin dibanding helm-helm pada umumnya. Kenapa? Karena memang dia nggak pelit dan juga tidak malu-malu untuk menunjukkan bahwa saya ini loh lubang si ventilasi gue. Seperti itu, sahabat ya. Yang pertama, yang kedua juga, si NHK juga nggak pelit memberikan sebuah ventilasi udara yang memang teman-teman juga sudah mengetahui. Contoh ini RX-9, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ventilasi udara ya. Jadi gue rasa mudah-mudahan sepakat kalau si NHK ini memang helm yang berventilasi paling dingin di antara helm-helm yang lainnya. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian fitur yang kedua yang ada di si NHK RX-9 ini masih seperti NHK pendulunya ataupun RX-9 pendulunya. Untuk bahannya masih sama, masih menggunakan si termoplastik, kemudian juga untuk fitur lainnya, dia sudah diberikan flat visor, walaupun ini warnanya clear, tetapi dia sudah memiliki juga pushpin untuk pin lock ataupun anti fog, ya, ataupun anti embun dan apapun itu bahasanya, ya. Yang penting dia sudah dibenamkan fitur-fitur tersebut. Itu yang ketiga ya. Yang pertama ventilasinya jauh lebih dingin dibanding si KYT. Kemudian si visornya dia sudah diberikan flat visor dibanding di apa namanya si R10 ataupun K2R. Dan di samping itu juga sudah ada pushpin untuk anti fog. Nah, kemudian untuk yang keempat, dia sudah memiliki double visor tentunya yang tidak dimiliki oleh si R10 ya. Itu hanya ada di varian K2R kalau di KYT-nya ya teman-teman. Nah, kemudian di samping itu juga tentunya pada umumnya helm sudah memiliki nose guard ya, pelindung hidung ya tentunya. Kemudian yang tidak didapatkan oleh si KYT-R10 juga K2R itu adalah di bagian chin padnya ataupun chin guardnya. Yang di sini pelindung dagu lah pada umumnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari fitur-fitur yang tadi gue sampaikan, tentunya ini jauh lebih mumpuni dibanding kedua buah brand tersebut, bukan dua buah brand, dua buah produk yang dibesut oleh si KYT ya. Gitu teman-teman, ya mudah-mudahan untuk si Raven ini juga ini bisa mendongkrak penjualannya dan lebih apa ya namanya bisa bisa salib menyalip dengan pasar KYT karena memang untuk di Indonesia ini sih memang untuk KYT ini mungkin di urutan berapa ya angka penjualannya kalau dibandingkan dengan KYT mungkin di bawah KYT lah intinya seperti itu. Nah, tetapi teman-teman yang memang belum belum begitu mengetahui tentang helm KYT, tentunya ini harus dijadikan sebagai referensi untuk kalian menentukan sebuah pilihan ya ketika kalian ingin membeli helm. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar dari stylish saja
apalagi kalau kita hanya sebatas merek kerjanya ya. Karena yang kita pakai itu bukan merek, sahabat, tetapi dari memang kenyamanannya, keamanannya, gitu ya. Dan tentu juga ini kalau misalkan kita bikin paket ganteng juga ini jauh lebih ciamik dibanding si KYT R10 khususnya karena dia jauh lebih membulat. Kemudian juga moncongnya pun juga membulat, nggak ada lekukan-lekukan seperti ini kalau si R10 ya. Tapi kalau untuk si RX9 itu memang banyak lekukan-lekukan yang menurut gue ini apa ya namanya apa ya bahasanya bisa menjadi bahan tambahan agar supaya si helm tersebut terlihat apa namanya sporty lagi seperti itu ya. Nah, kemudian yang harus gue sampaikan ialah si KYT ini gue sering sampaikan juga ke teman-teman ya. Di bagian karet nih apa sih namanya ya? Gue nggak tahu nih namanya apa. Pokoknya karet di bawah helm ya yang menjepit si bagian ini busa leher, dia memiliki karet yang memang ini dibuat sebuah lekukan untuk menahan air lajunya air ke pundak kita ya. Tapi kalau si KYT R10 ataupun K2R itu lurus saja seperti itu ya. Jadi ini gue ngomong seperti ini ya bukan mendiskreditkan salah satu produk tidak, tapi tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk kalian membeli sebuah helm ya antara KYT ataupun NHK. Dan gue harus katakan gue adalah mantan daripada KYT ya, yang sekarang beralih ke NHK. Kenapa? Karena memang yang tadi gue katakan, ventilasinya jauh lebih dingin, kemudian fitur-fiturnya pun juga jauh lebih menguntungkan dibanding si KYT seperti itu. Di samping itu, ada salah satu fitur lagi yang memang disembunyikan oleh si NHK RX9 ini teman-teman. Apa itu? Ini sahabat ya. Di bagian ini mikrolognya dia dilapisi dengan kawat baja ya yang memang tidak didapatkan kembali lagi di si KYT ya manapun lah ya KYT apapun gue katakan nih ini ada kawat bajanya ya. Nah ini nggak dapat apalagi si KYT R10 ya ataupun K2R ya mungkin gue harus katakan karena yang sekelas premium di KYT pun juga nggak diberikan pengaman seperti ini ya. Ini setiap RX9 ini ada sahabat. Nah artinya ketika kalian memang ya suka digantungin ya di apa namanya di behel belakang motor ya ketika ada copet ataupun maling ini nggak bisa digunting sahabat seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja ya seputaran fiturnya dan kita balik lagi ke bagian paintingnya. Untuk paintingnya ini memiliki 3 bahkan 4 paduan warna, sahabat ya. Dari depan ada warna merah dilapis dengan warna hitam, warna putih, kemudian di sini ada seperti sarang tawon ya. Warnanya ini abu-abu gelap ya. Kemudian juga ada warna yellow seperti itu. Dan di samping itu, di bagian warna putih dan warna yellow-nya itu ada serat-serat hitam yang memang mungkin ini konsepannya mungkin apa ya? Ya keren juga sih sahabat ya. Karena memang kalau misalkan di KYT mungkin kayak macam NFR Sakura ya. NFJ Sakura yang ada garis-garis kecil seperti ini. Nah, sekarang di NHK RX9 jujur gue harus katakan sih gue appreciate ya dari motif yang baru keluar ini. Cuman yang disayangkannya dari si NHK ini apa ya namanya satu hal yang gue harus katakan dari dus. Nah mudah-mudahan ini pihak NHK maksudnya sorry pihak NHK bisa menonton video gue sampai selesai. Yang gue sayangkan dari dus ya untuk dus NHK ini jujur aja pokoknya buset prihatin banget deh kecuali yang GP Prim yang ke atas ya kalau GP Prim ke bawah itu pokoknya ngeri-ngeri banget ya untuk dusnya aja juga tidak tidak gue harus katakan ya tidak apa ya tidak berkualitas lah ya seperti halnya dus mie sahabat ya gitu jadi ini sebagai masukan kepada pihak NHK agar supaya nih meningkatkan kualitas walaupun hanya sebatas dus gitu loh karena bagaimanapun juga apalagi sekarang musimnya digital ya,
masih banyak orang-orang melakukan pembelanjaan melalui all shop ya dibanding ke online, offline maksudnya. Nah, tentunya ketika teman-teman di luar sana membeli melalui online, ya ini ya khawatirnya ada sebuah goresan ya, dan itu bukan sekali dua kali gue alamin baru-baru ini yang kalau nggak salah 3 hari yang lalu, itu bahkan satu daerah pembelian di tempat gue setelah sampai ke si pembeli di bagian ventilasi ininya hancur. Seperti parah itu gue udah lapisin dengan bubble wrap, kemudian plastik juga, kemudian di double dus gitu ya. Karena memang itu tadi, itu sangat tipis banget untuk si dusnya. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadikan pertimbangan oleh pihak NHK agar supaya meningkatkan kualitas daripada dusnya. Seperti itu ya. Kalau memang tidak bisa meningkatkan kualitasnya, nggak perlu ada dus tulisan NHK, pakai dus tulisan Sarimi saja, sahabat ya. Mungkin itu aja, kurang lebihnya gue mohon maaf, dan tentunya mudah-mudahan si Raven ini bisa bisa mencuri perhatian kalian para bikers dimanapun berada. Bagi kalian yang menginginkan si Raven ini, silakan kunjungi link all shop Dava Helmet di kolom deskripsi ataupun yang berjalan di sini, sahabat ya. Mungkin itu aja, terima kasih. Nanti barangkali ada barang-barang baru lagi dari seputar helm akan gue terus update agar supaya kalian yang sedang mencari helm bisa dijadikan sebagai referensi. See you next video. Bye-bye.